Coba kamu perhatikan baik-baik, fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, atau mungkin tanpa sadar sering kita alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kita lagi ada di sebuah momen di mana kita punya satu ide yang benar-benar brilian. Entah itu ide bisnis modal kecil-kecilan buat jangka panjang, atau sesederhana produk jualan baru yang mau kita tawarkan ke calon pembeli. Di dalam kepala kita, semuanya udah tersusun rapi, keren, dan kita yakin banget, ini bakal jadi gebrakan besar. Tapi, begitu kita mulai buka mulut dan ngejelasin, baru berjalan sekitar 1 atau 2 menit, pemandangan di depan mata mendadak berubah drastis. Lawan bicara kita mulai ngelirik jam tangan, matanya bolak-balik ngeliat layar HP, atau mereka cuma manggut-manggut kosong, sambil sesekali ngomong, "Oh, gitu ya," dengan nada suara yang hambar banget. Rasanya benar-benar kayak disambar petir di siang bolong kan? Ada rasa dongkol, bingung, sekaligus gengsi yang terluka. Kita langsung ngebatin dalam hati, ini orang kok nggak bisa menghargai gua banget sih? Padahal ide gua ini solutif dan menguntungkan loh. Kenapa mereka kayak bosen dan pengen buru-buru menyudahi obrolan? Kenyataan yang pahit ini memicu sebuah pertanyaan besar yang benar-benar mengusik pikiran kita. Kalau ide atau produk jualan kita aslinya emang bagus, kenapa orang-orang justru kehilangan minat dan berhenti mendengarkan kita, tepat di menit-menit awal kita berbicara? Nah, jawaban dari misteri besar itulah yang dibongkar habis-habisan oleh seorang produser Hollywood kelas kakap bernama Brent Pinfidik. Di dalam bukunya yang berjudul The 3-Minute Rule. Buku ini bukan sekedar buku teori komunikasi konvensional yang kaku, yang cuma nyuruh kamu buat ngatur intonasi vokal atau pasang senyum palsu di depan cermin. Buku ini adalah sebuah manual taktis yang lahir dari kejamnya industri bisnis hiburan Amerika, yang membuktikan satu fakta brutal. Bahwa kesalahan terbesar kenapa ide bagus sering gagal total di pasaran, bukanlah karena idenya yang jelek, melainkan karena kita terlalu serakah dalam berbicara. Banyak bacot, sampai kita benar-benar lupa kalau kapasitas otak manusia modern itu ada batasnya. Kita semua harus sadar dan melek realita bahwa saat ini kita benar-benar sedang hidup di tengah krisis perhatian di era modern yang udah masuk level akut. Setiap hari, dari melek mata sampai tidur lagi, otak manusia dibombardir oleh jutaan informasi digital. Mulai dari notifikasi grup WhatsApp kerjaan, video pendek di TikTok, iklan berseliweran, sampai urusan stres harian. Kondisi ini secara biologis memaksa otak manusia untuk membangun sebuah benteng pertahanan yang sangat ketat, yang disebut dengan filter kebosanan. Otak manusia modern itu benar-benar pelit dalam memberikan perhatian. Begitu mereka mendengar ada orang yang bicaranya bertele-tele, muter-muter gak jelas, penuh basa-basi, dan pakai bumbu hiperbola yang lebay, sistem pertahanan otak mereka akan langsung mendeteksi itu sebagai sampah informasi, dan otomatis menekan tombol mute secara psikologis. Fisik mereka emang masih ada di depanmu, tapi pikiran mereka udah melayang entah kemana. Itulah alasan utama kenapa ide bagus benar-benar sering gagal dieksekusi di dunia nyata. Banyak pelaku bisnis, marketing, atau profesional yang ketika dapat kesempatan berharga buat presentasi atau pitching di depan bos dan klien, mereka langsung kalap. Mereka pengen menumpahkan semua isi kepala, semua detail teknis operasional, dan semua kehebatan produk mereka dalam satu waktu sekaligus. Mereka mengira semakin panjang, detail, dan rumit penjelasan yang mereka berikan, maka lawan bicara akan semakin terpukau dan kagum. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kamu menumpahkan informasi yang nggak penting, lawan bicaramu akan semakin bingung. Dan di dalam hukum dasar psikologi manusia, ketika otak merasa bingung, respon otomatisnya adalah menolak. Kamu gagal dapat modal, gagal dapat pembeli, atau gagal dapat persetujuan bos, bukan karena kamu kekurangan kata-kata, tapi justru karena kamu tenggelam di dalam lautan kata-katamu sendiri. Lalu, siapa sebenarnya Brent Pinfidik ini? Sampai dia berani banget ngeklaim bisa ngejelasin konsep serumit apapun cuma dalam waktu 3 menit. Brent ini bukan motivator instan yang cuma jago teori. Dia adalah sutradara dan produser TV di Hollywood yang udah berhasil menjual lebih dari 300 proposal acara televisi dan film ke stasiun TV raksasa dengan nilai penjualan mencapai miliaran dolar.
Di Hollywood, aturan mainnya benar-benar kejam. Kamu nggak akan dikasih waktu 1 jam buat presentasi pakai PowerPoint yang membosankan di depan para investor dan petinggi studio yang super sibuk. Kamu cuma punya waktu hitungan menit di dalam lift atau di koridor kantor sebelum mereka bosan. Dari tekanan hidup mati karir profesional itulah, brand merumuskan sebuah metode revolusioner yang dinamakan The 3-Minute Rule atau aturan 3 menit. Inti dari The 3-Minute Rule ini benar-benar sederhana, tapi efeknya sangat mematikan untuk merubuhkan keraguan orang lain. Jika kamu tidak mampu menjelaskan apa idemu, bagaimana cara kerjanya, kenapa itu menguntungkan, dan bagaimana cara mewujudkannya dalam waktu kurang dari 3 menit, itu artinya kamu sendiri belum benar-benar paham dengan apa yang sedang kamu jual. Brand membuktikan bahwa 3 menit adalah waktu keramat. 3 menit adalah ambang batas maksimal di mana otak manusia bisa fokus 100% menyerap informasi baru secara jernih sebelum ego mereka mulai membuat kesimpulan sepihak atau merasa terdistraksi oleh hal lain. Jika dalam 3 menit pertama, kamu berhasil mengunci pikiran mereka dengan informasi yang padat, bersih, dan rasional, maka keadaan akan berbalik. Merekalah yang akan mengejarmu dan memohon detailnya lebih lanjut. Melalui buku ini, Brand Pinfidik ingin menyadarkan kita semua bahwa kesederhanaan adalah kekuatan tertinggi di dalam dunia pergaulan sosial maupun karir profesional modern. Menjadi pembicara yang memikat dan berpengaruh bukan tentang seberapa pintar kamu memakai istilah-istilah bahasa Inggris yang tinggi atau seberapa lama durasi kamu menguasai panggung pembicaraan. Pembicara yang hebat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memangkas semua hal yang gak penting, membuang semua basa-basi busuk yang bikin ngantuk, dan menyisakan hanya intisari paling murni dari sebuah pesan, agar bisa langsung nembus ke dalam logika berpikir lawan bicaranya tanpa hambatan. Hari ini, aku nggak tertarik buat ngajak kamu dengerin tips-tips komunikasi jadul yang bikin kamu kelihatan kayak sales yang agresif, kaku, dan maksa. Aku mau mengajak kamu duduk santai bareng, mematikan sejenak segala gengsi kita, membedah naskah bicaramu selama ini, dan merombaknya total pakai formula 3 menit milik Brand Pinfidik. Bersiaplah untuk mengambil posisi paling rileks, kosongkan gelas kepalamu, dan jalani narasi ini dengan batin yang benar-benar terbuka. Karena bisa jadi, teknik menyederhanakan kata yang akan kita bongkar selanjutnya adalah kunci rahasia yang selama ini benar-benar kamu butuhkan untuk bikin calon pembeli, bos di kantor, atau circle pergaulanmu langsung bilang, yes, bahkan sebelum mereka sempat mengedipkan mata. Mari kita bongkar rumusnya bersama-sama. Di sini, kita akan membedah musuh utama yang benar-benar menjadi biang kerok kenapa presentasi, jualan, atau obrolan kita seringkali berakhir dengan penolakan. Brand Pinfidik menegaskan bahwa masalah terbesar dalam komunikasi abad ini bukan lagi karena orang kekurangan bahan pembicaraan, melainkan karena kita semua sudah terjangkit penyakit akut bernama terlalu banyak memberikan informasi. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan orang yang kita anggap penting, insting alami kita biasanya langsung salah arah. Kita merasa bahwa untuk meyakinkan mereka, kita harus menjejalkan setiap baris data, setiap sejarah panjang berdirinya bisnis kita, hingga detail-detail kecil operasional yang sebenarnya benar-benar gak mendesak. Kita ketakutan kalau ada satu informasi yang tertinggal, lawan bicara kita gak akan paham. Padahal, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Semakin banyak kamu menjejalkan kata-kata, semakin kamu mempercepat proses penolakan di dalam kepala mereka. Kamu tidak sedang mengedukasi mereka, kamu benar-benar sedang menyiksa otak mereka. Di dalam dunia psikologi kognitif, kondisi tragis ini dinamakan information overload atau ledakan informasi. Otak manusia itu, secerdas apapun orang yang ada di depanmu, benar-benar memiliki batasan memori jangka pendek yang sangat ketat saat memproses pesan baru. Ketika kamu berbicara tanpa jeda, melompat dari satu topik ke topik lain, dan memberikan angka-angka rumit yang bertubi-tubi, kapasitas kerja otak lawan bicaramu akan langsung mengalami crash atau error. Bayangkan sebuah gelas yang terus-menerus kamu tuangkan air 1 galon penuh secara paksa. Airnya benar-benar bakal tumpah berantakan kemana-mana, dan tidak ada satu tetes pun yang tersisa di dalam gelas. Begitu juga dengan informasi. Ketika audiensmu sudah mengalami information overload, mekanisme pertahanan batin mereka akan langsung menyala untuk menyelamatkan waras mereka dari kelelahan berpikir. Itulah jawaban ilmiah kenapa orang benar-benar cepat bosan saat mendengarkanmu. Rasa bosan bukan muncul karena topik pembicaraanmu jelek,
melainkan karena energi mental lawan bicaramu sudah habis terkuras untuk mencerna kalimatmu yang muter-muter gak jelas. Manusia modern menghargai waktu mereka di atas segalanya. Begitu mereka menyadari bahwa kamu membutuhkan waktu 20 menit cuma untuk menyampaikan satu poin yang sebenarnya bisa selesai dalam 30 detik, mereka akan langsung merasa bahwa waktu berharga mereka sedang dirampok. Detik di mana mereka mulai menguap, membetulkan posisi duduk dengan gelisah, atau mulai melirik layar ponsel, di detik itulah kamu harus sadar bahwa kamu benar-benar udah kehilangan kendali atas perhatian mereka, dan presentasimu resmi gagal total. Agar kita tidak terus-terusan mengulangi kesalahan fatal yang sama, mari kita pelajari bagaimana cara otak manusia memproses informasi baru yang datang dari luar. Branpin Vidic membongkar bahwa ketika seseorang mendengarkan sebuah ide atau penawaran produk tokomu, otak mereka tidak langsung menganalisis datamu secara detail. Hal pertama yang dilakukan oleh otak bawah sadar mereka adalah melakukan proses penyaringan cepat untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar. 1. Apakah informasi ini relevan buat hidup gua? 2. Apakah gua bisa memahami ini dengan mudah? Dan 3. Apakah orang di depan gua ini benar-benar bisa dipercaya? Masuk ke babak ketiga ini, kita akan langsung membedah senjata utama yang benar-benar menjadi jantung dari seluruh isi buku, The 3-Minute Rule. Banyak orang mengira bahwa agar bisa meyakinkan orang lain dalam waktu 3 menit, mereka harus berbicara secepat kilat seperti seorang rapper. Ini adalah kesalahan taktis yang benar-benar fatal. Branpin Vidic membongkar bahwa rahasia kehebatan aturan 3 menit bukan terletak pada kecepatan bibirmu bergerak, melainkan pada bagaimana caramu menyusun struktur informasi secara teratur di dalam otak lawan bicaramu melalui sebuah rumus jenius bernama Formula WAHC. Formula WAHC ini adalah sebuah singkatan dari 4 pertanyaan dasar yang wajib kamu jawab di dalam 3 menit pertama saat kamu membuka mulut. Keempat elemen ini disusun mengikuti cara alami otak manusia dalam menyerap informasi baru, tanpa menimbulkan rasa curiga atau kebingungan. Elemen pertama adalah what, atau what is it. Begitu kamu mulai berbicara, hilangkan semua basa-basi busuk, seperti menceritakan sejarah berdirinya tokomu sejak tahun gajah, atau pamer pencapaian pribadimu yang kepanjangan. Jawab langsung pertanyaan paling mendasar di kepala audiens. Apa sebenarnya idemu, jasamu, atau produk jualanmu? Sampaikan dalam 1 atau 2 kalimat yang benar-benar bersih, jernih, dan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami semua kalangan. Jangan pakai jargon teknologi yang jelimet. Bikin lawan bicaramu langsung paham jenis industri atau solusi apa yang sedang kamu bawa ke atas meja. Elemen kedua, setelah mereka tahu apa idemu, adalah how, atau how does it work. Setelah otak lawan bicaramu paham wujud produk atau konsep idemu, pertanyaan otomatis berikutnya di kepala mereka adalah, bagaimana cara kerjanya secara praktis? Di sini, jelaskan alur prosesnya dengan sangat sederhana. Bagaimana konsumen menggunakan produkmu? Bagaimana caramu menghasilkan keuntungan? Atau bagaimana sistem operasional bisnismu berjalan? Ingat, jangan terjebak memberikan detail teknis yang bikin pusing. Berikan gambaran helikopter yang rapi, sehingga mereka bisa membayangkan prosesnya di dalam kepala mereka, dengan sangat rileks dan santai. Elemen ketiga, yang benar-benar krusial untuk merubuhkan tembok skeptis audiens, adalah are you sure? Ketika manusia mendengar sebuah penawaran yang bagus, insting bertahan hidup mereka akan langsung membisikkan rasa curiga. Apakah kamu benar-benar yakin dengan klaim idemu ini? Apa buktinya? Disinilah saatnya kamu mengeluarkan data real, angka konkret, testimoni valid, atau hasil uji coba laboratorium yang nyata. Jangan pakai kata sifat yang lebay, seperti terhebat atau paling revolusioner. Sajikan saja fakta mentah yang jujur secara dingin. Fakta yang akurat benar-benar jauh lebih mematikan untuk membungkam keraguan daripada 1000 baris janji manis yang bombastis. Elemen terakhir untuk mengunci keyakinan mereka adalah can you do it? Pertanyaan final di dalam otak mereka sebelum mengambil keputusan adalah, apakah dirimu atau timmu benar-benar bisa mengeksekusi rencana besar ini sampai tuntas? Di titik ini, tunjukkan kapabilitasmu, kesiapan infrastruktur bisnismu, atau rekam jejak kedisiplinanmu dalam mengeksekusi proyek-proyek sebelumnya. Yakinkan mereka bahwa kamu bukan cuma sekadar jago jualan ide di atas kertas, tapi kamu benar-benar punya kaki dan tangan yang kuat untuk mendaratkan ide tersebut menjadi kenyataan di dunia nyata. Dengan menguasai keempat elemen ini, kamu akan benar-benar memahami cara membangun presentasi yang efektif
tanpa perlu bergantung pada puluhan slide PowerPoint yang membosankan. Ketika kamu menyusun naskah bicaramu, mengikuti urutan WHAC, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah jalan tol informasi di dalam otak lawan bicaramu. Mereka tidak perlu membuang energi mental untuk menebak-nebak apa maksud bicaramu, karena semua jawaban dari rasa penasaran mereka sudah kamu sajikan secara runtut, rapi, dan transparan. Kejelasan alur inilah yang benar-benar akan membuat lawan bicaramu merasa nyaman, menurunkan benteng pertahanan ego mereka, dan secara sukarela menaruh rasa percaya yang sangat besar pada setiap kata yang keluar dari mulutmu. Setelah kita menguasai struktur anatomi informasi lewat formula WHAC, sekarang kita akan naik tingkat ke level keahlian yang jauh lebih menantang, yaitu bagaimana cara mengeksekusi semua data itu ke dalam sebuah seni menjual ide. Di dalam dunia nyata, entah kamu seorang karyawan yang pengen naik jabatan, pelaku UMKM yang lagi nyari modal untuk bisnis kecil-kecilan jangka panjang di Indonesia, atau bahkan seorang anak yang lagi ngerayu orang tuanya, kita semua benar-benar sedang berada di dalam bisnis penjualan ide. Brand Pinfidik menjatuhkan sebuah bom kesadaran yang sangat telak di babak ini. Menjual ide bukan tentang seberapa hebat caramu membujuk orang, melainkan tentang seberapa bersih caramu menyajikan fakta, sampai orang tersebut menyimpulkan sendiri kalau idemu emang layak untuk didukung. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana aturan main pitching yang benar-benar berhasil di era modern. Kebanyakan orang salah kaprah dengan mengira bahwa pitching adalah sebuah momen pertunjukan teatrikal, di mana kita harus tampil sangat agresif, dominan, dan menggunakan trik-trik psikologi yang manipulatif agar lawan bicara terpojok lalu terpaksa bilang iya. Brand Pinfidik merobek semua pemahaman usang itu. Di dalam The 3-Minute Rule, pitching yang sejati justru harus terasa sangat santai, mengalir natural, dan benar-benar lepas dari beban emosi ego yang berlebihan. Kamu tidak sedang berkhotbah di atas mimbar. Kamu sedang menyodorkan sebuah peta solusi yang logis ke atas meja obrolan. Buang semua gaya bicara ala sales pintu ke pintu yang maksa. Ketika kamu membawakan presentasimu dengan ketenangan batin yang dingin dan fokus pada kejelasan alur, aura profesionalmu justru akan terpancar 10 kali lipat, lebih memikat di mata audiens. Ketenangan emosi inilah yang menjadi kunci utama dalam mempengaruhi orang lain tanpa menimbulkan resistensi batin dari mereka. Ingat, hukum psikologi manusia yang sangat sakral. Manusia itu benar-benar suka membeli atau menyetujui sesuatu, tapi mereka benar-benar benci kalau merasa sedang dijualin atau digiring secara paksa. Begitu ego lawan bicaramu mendeteksi bahwa kamu sedang memakai teknik-teknik persuasi yang lebay, mereka akan langsung memasang benteng pertahanan yang tebal. Cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan membiarkan mereka merasa bahwa keputusan untuk menyetujui idemu adalah murni atas kemauan dan kecerdasan otak mereka sendiri. Kamu cukup bertindak sebagai pemandu jalan tol yang menyajikan informasi secara jujur, objektif, dan proporsional. Biarkan logika di dalam kepala mereka yang benar-benar bekerja menyambungkan titik-titik keuntungan dari idemu, sampai akhirnya mereka ngebatin, wah, kalau gua nggak ngambil peluang dari produk ini sekarang, gua benar-benar bakal rugi besar. Proses ini secara otomatis akan mengantarkanmu pada level tertinggi dalam komunikasi bisnis, yaitu membangun kepercayaan, trust, dalam waktu yang sangat singkat. Kepercayaan benar-benar tidak bisa kamu beli dengan bungkus kemasan yang mewah atau janji-janji manis yang muluk-muluk. Di era digital sekarang, transparansi adalah mata uang yang paling mahal. Brand Pinfidik memberikan satu tips taktis yang benar-benar di luar nalar bagi para pebisnis amatir. Jangan pernah menyembunyikan kelemahan atau risiko dari idemu. Ketika kamu berani berkata jujur di menit-menit awal, misalnya, Pak, produk ini punya keunggulan di efisiensi sistemnya. Tapi, jujur saja, kekurangannya adalah biaya produksinya di awal emang sedikit lebih mahal. Di detik itulah, lawan bicaramu akan langsung menaruh rasa hormat yang luar biasa kepadamu. Mereka melihatmu bukan sebagai orang yang sedang nyari untung instan dengan cara menipu, melainkan sebagai seorang profesional yang jujur, autentik, dan benar-benar bisa diandalkan untuk kerjasama jangka panjang ke depan. Pada akhirnya, penguasaan seni menjual ide ini benar-benar akan mengubah total kualitas komunikasi dalam bisnis dan kehidupan pribadimu seutuhnya. Kamu tidak akan lagi menjadi manusia yang menyebalkan di dalam tongkrongan, yang kalau cerita selalu muter-muter gak jelas, dan hobi pamer ego kelayakan diri. Kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar efektif,
memiliki daya pikat yang dingin, dan selalu disegani di setiap ruangan yang kamu masuki. Karena caramu berbicara yang tegas, selalu padat, berisi, dan menghargai waktu orang lain. Baik saat kamu sedang bernegosiasi kontrak bisnis bernilai ratusan juta, maupun saat kamu lagi berdiskusi santai menyelesaikan konflik rumah tangga di meja makan, formula 3 menit ini akan menjaga pikiranmu tetap jernih, menjaga batinmu tetap membumi, dan memastikan bahwa setiap pesan yang keluar dari bibirmu benar-benar memiliki daya dobrak yang masif untuk menggerakkan hati dan tindakan manusia di sekelilingmu tanpa sisa. Setelah kita menguliti tumpukan informasi sampah yang sering menyumbat komunikasi kita, membedah anatomi informasi lewat formula WAC, hingga menguasai seni memikat hati audiens tanpa paksaan, sekarang kita telah sampai di babak akhir perjuangan batin kita. Buku The 3-Minute Rule, karya Brand Pinfidik ini, pada akhirnya memberikan sebuah tamparan kesadaran yang benar-benar merubah cara pandang hidup kita selamanya. Pelajaran terbesar dari aturan 3 menit ini bukan sekadar teknik presentasi kilat agar jualanmu laku keras, melainkan sebuah filosofi mendalam tentang arti sebuah penghormatan terhadap manusia lain, yaitu bahwa menghargai waktu orang lain adalah bentuk tertinggi dari integritas dan profesionalisme sejati. Lalu, bagaimana cara menerapkan ilmu mahal ini dalam pekerjaan dan rutinitasmu mulai besok pagi? Mulai besok, setiap kali kamu ingin mengirimkan email kerjaan ke bos, menyusun proposal bisnis buat investor, atau bahkan saat ingin mengirimkan chat WhatsApp penting ke klien, lakukan kurasi teks secara kejam. Gunakan prinsip WAC sebagai jangkar utamamu. Jangan biarkan paragraf pertamamu dipenuhi oleh basa-basi busuk yang bikin mata lelah. Langsung tuliskan, apa esensi masalahnya, bagaimana solusi praktis yang kamu tawarkan, apa bukti validitasnya, dan langkah konkret apa yang kamu butuhkan dari mereka. Saat itu juga, ketika kamu melatih dirimu untuk selalu menyajikan informasi yang ringkas, rapi, dan langsung ke akar persoalan, kamu akan secara otomatis bertransformasi menjadi aset yang paling dicari dan paling dihargai di lingkungan kerjamu, karena kamu tidak pernah merampok waktu berharga mereka. Disiplin latihan harian inilah yang akan mengantarkanmu pada level komunikasi yang benar-benar lebih efektif di berbagai lini kehidupan. Kamu tidak akan lagi menjadi manusia yang menyebalkan di dalam ruang rapat atau di circle pergaulan sosialmu. Kompas bicaramu sudah benar-benar bergeser secara radikal. Kamu tidak lagi berbicara didorong oleh ego untuk pamer seberapa pintar otakmu, melainkan didorong oleh niat tulus untuk membuat lawan bicaramu paham secepat mungkin dengan energi minimal. Ketika kamu berhasil menyederhanakan hal-hal yang rumit menjadi sebuah narasi yang begitu renyah, santai, dan mudah dicerna oleh semua kalangan, disitulah daya pikat jiwamu akan melonjak drastis tanpa perlu kamu buat-buat secara berlebihan. Namun, di dalam perjalanan melatih keahlian baru ini, ada beberapa kesalahan fatal yang benar-benar harus kamu hindari dengan sangat ketat. Kesalahan pertama adalah terjebak dalam delusi bahwa singkat berarti kekurangan data. Menjelaskan ide dalam 3 menit bukan berarti kamu memotong fakta-fakta penting dan cuma menyisakan jargon promosi yang kosong. Kamu tetap harus membawa data yang utuh, tapi datanya sudah dikompres menjadi bentuk saripati yang paling murni. Kesalahan kedua, yang paling sering merusak naskah presentasi adalah ketakutan batinmu sendiri akan keheningan. Banyak orang amatir yang ketika selesai berbicara 3 menit, mereka langsung panik kalau audiensnya diam sejenak untuk berpikir. Lalu mereka buru-buru menumpahkan kata-kata baru lagi buat memenuhi ruangan. Jangan pernah lakukan itu. Berikan jeda napas yang elegan. Biarkan logika di dalam kepala lawan bicaramu bekerja, menyerap kejeniusan idemu, dan biarkan mereka yang memecah keheningan itu untuk bertanya detailnya kepadamu. Sebagai penutup, saya ingin kamu duduk diam sejenak di dalam keheningan batinmu yang paling jujur. Lalu, renungkan pertanyaan ini baik-baik. Sudah berapa banyak peluang emas, kontrak bisnis bernilai ratusan juta, yang terpaksa hangus menjadi debu penyesalan di dalam hidupmu, hanya karena caramu berbicara yang terlalu egois, muter-muter gak jelas, dan melelahkan batin orang yang mendengarkannya? Sudah berapa tahun ide-ide brilian di dalam kepalamu terkubur mati perlahan karena kamu tidak pernah mau melatih diri untuk menyederhanakan katamu lantaran egomu terlalu malas untuk belajar? Jangan biarkan satu-satunya masa mudamu habis hanya untuk menjadi manusia yang dihindari dalam obrolan karena hobi bertele-tele dan tidak tahu cara menghargai waktu manusia lain.
Brand Pinfidik sudah memberikan kuncinya, meruntuhkan semua ilusi komunikasimu dan membuktikan bahwa kekuatan sejati selalu lahir dari kesederhanaan. Kamu dilahirkan ke bumi ini bukan untuk menjadi budak dari tumpukan kata-kata kosong yang membosankan. Kamu adalah jiwa merdeka yang diciptakan untuk membawa solusi nyata, menggerakkan tindakan, dan hidup dengan efisiensi batin yang sejati. Mulai detik ini, ambil keputusan paling berani di depan cermin. Pangkas egomu, matikan basa-basi busukmu, gunakan formula 3 menitmu, dan mulailah melangkah sebagai seorang komunikator yang membumi, namun memiliki daya pikat di dunia nyata. Jika review ringkasan bedah buku The 3-Minute Rule karya Brand Pinfidik ini benar-benar berhasil merobek seluruh ilusi cara bicaramu selama ini, menampar kesadaran berpikirmu, atau memberikan peta baru yang menyelamatkan masa depan karirmu. Jika kamu merasa review bedah buku ini bermanfaat buat kamu, langsung klik tombol like, subscribe channel ini sekarang juga, dan bagikan video ini ke circle terdekatmu. Bisa jadi ke rekan bisnismu yang kalau meeting hobi bertele-tele sampai berjam-jam, atau ke sahabat perjuanganmu yang saat ini lagi nyari modal buat bisnis jangka panjang, agar mereka juga dapat hantaman kesadaran yang benar-benar merubah nasib hidup mereka. Mari kita kunci janji perubahan komunikasi yang taktis ini bersama-sama di dalam kolom komentar di bawah dan ketikkan satu kalimat deklarasi yang benar-benar tegas dan memancarkan energi kedisiplinan batin. Mulai hari ini, saya buang semua basa-basi busuk saya kuasai aturan 3 menit, dan saya siap menyampaikan ide saya dengan padat, bersih, dan memikat. Tulis kalimat itu bukan sekedar formalitas ketikan jempol yang kosong, melainkan sebagai sebuah proklamasi sakral dari jiwamu yang menolak untuk tenggelam lagi di dalam lautan kata-kata yang tidak berguna. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan narasi panjang ini dengan seluruh fokus, kesabaran, dan perhatian terbaikmu sampai detik terakhir. Jaga terus kedaulatan berpikirmu, pangkas kata-katamu, dan hargai waktumu yang berharga. Speak less, deliver more, master your 3 minutes, and see you in the next inspiring book review.